Kuburaya punya hampir 7.000 UMKM. Itu yang terdata saja, mulai dari beras, anyaman bakul, kopi, coklat, dan berbagai komoditas lainnya ada di kabupaten ini. Tapi, segala macam UMKM ini tentu tidak akan berkembang tanpa keberpihakan dan dukungan dari pemerintah kabupatennya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk memastikan UMKM yang merupakan ujung tombak perekonomian ini bisa terus bergerak dan memberdayakan masyarakatnya? Simak terus dalam Sapa Kuburaya bersama Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuburaya Nora Sari dalam Sapa Kuburaya yang merupakan program kerjasama Kompas TV Pontianak, Radio Sonora, dan juga Prokopim Kabupaten Kuburaya. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan tombak perekonomian negara. Ujung tombak perekonomian, kenapa? Karena disitulah perputaran ekonomi masyarakat bermula. Nah, ini juga yang akan kita bahas hari ini di Kabupaten Kuburaya, karena ada sejumlah program yang sudah digagas dan sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya yang merupakan bentuk dukungan nyata untuk UMKM. Ini kita bahas hari ini bersama Bupati Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Dea. Juga Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Kuburaya, Ibu Nora. Selamat pagi, Bu. Kita cerita dulu soal dukungan. Ini hantaman pandemi luar biasa, UMKM salah satu yang paling terdampak ya, Pak. Benar. Seperti apa keluhannya di awal ketika pandemi ini menyerang di Kabupaten Kuburaya, khususnya pada UMKM? Ya, ketika pandemi hadir di Maret ya kira-kira, itu tentu ada situasi yang membuat banyak pembatasan kegiatan, mulai dari sekolah sampai ke banyak hal ya, kegiatan aktivitas masyarakat dan tentulah ada dampak karena otomatis ada perputaran yang sedikit berkurang di dalam proses perdagangan maupun jasa. Nah, namun kita melihat bahwa ketika Kuburaya ini berbasis pertanian, perikanan, kebun rakyat maupun peternakan dan juga daerahnya cukup luas dan sumber pangan, ya, padi, jagung, sayur mayur, ternak dan sebagainya, ikan. Nah, ini tentu mungkin tidak terlalu berdampak luas karena di mana produksi ini kan selain masyarakatnya tidak terlalu padat, kalau di kampung-kampung yang jauh ya, pesisir juga ini situasi pandemi tidak terlalu mengkhawatirkan karena juga di sana terkendali dan sampai hari ini pun rata-rata kalau daerah-daerah yang pangan ini tetap bisa berproduksi, kayak kelapa, pinang, pisang, kopi dan sebagainya, itu termasuk hasil madu, semuanya yang sifatnya ini tetap berproduksi dan ya alhamdulillah tetap baik karena lebih banyak pangan dan serapan pertanian dari dibanding pangan jasa ya. itu kan tetap dibutuhkan, apalagi dalam situasi pandemi kemarin justru dengan kekuatan pangan itu situasinya tetap stabil, masyarakat tidak resah karena hasil panen padi pun tahun 2020 ini cukup melimpah bagus. Kemudian juga hasil kelapa, hasil pinang, hasil pisang dan sebagainya memang sudah menjadi sumber yang selama ini, jagung juga dan jahe juga. Nah, tanaman-tanaman berbagai macam ini masuk sayur mayur ini kan penopang juga bagi Kota Pontianak karena kita pensuplai cukup besar kan ke kota. Jadi kondisi-kondisi seperti ini memang di kampung tidak terlalu terasa ya pandemi ini. Ada sedikit tapi tidak terlalu seperti terpukulnya daerah perkotaan. Karena kalau daerah perkotaan kan memang mengandalkan kegiatan-kegiatan yang sifat jasa lebih banyak. Nah, seperti orang kerja tukang, kemudian bekerja di bangunan dan sebagainya. Nah, sektor-sektor UMKM inilah yang juga justru malah bisa lebih kokoh. Kenapa? Karena contoh UMKM kan ada banyak klasternya. Ada di sektor kuliner, ada di sektor fashion, ada di sektor oleh-oleh dan macam-macam ya. Nah, makanan olahan termasuk kerajinan-kerajinan. Nah, kita di Kuburaya sejak pandemi itu kita juga langsung menggerakkan, sebagai contoh misalnya masker nih.
kita langsung menggerakkan dengan masker kain itu, kita buat kebijakan supaya desa-desa juga membuat masker kain yang dijahit oleh ibu-ibu di kampung. Termasuk kami Pemda juga langsung minta para penjahit baik itu konveksi maupun yang tidak tergabung. Nah, ini juga dalam rangka kita memperkuat supaya meskipun di tengah pandemi, karena ini dibutuhkan masker kain juga, sekaligus kita tetap menghidupkan. Berarti sejak awal memang pemerintah Kuburaya sudah sadar keterlibatan masyarakat dan UMKM ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Betul. Jadi itu juga meningkatkan kepatuhan masyarakat. Kalau masker itu dibuat oleh masyarakatnya sendiri, itu di desa-desa itu jauh lebih patuh malah, Mbak. Karena kan mereka akhirnya merasa tidak hanya diberikan, tapi kita langsung minta mereka buat, mereka bagi-bagikan juga. Nah, desa-desa juga ada rasa memiliki, karena desa-desa dengan dana desa juga mereka mengalokasikan, itu udah kita instruksikan. Baik. Nah, sehingga tingkat partisipasi juga tinggi. Nah, di sini terhadap usaha mikro kecil, memang pemerintah Kuburaya sudah lama, tentu sejak awal dulu selalu berupaya arah mendaratnya ke sana. Salah satunya contoh misalnya beras lokal, itu sejak tahun 2009 kebijakannya sudah diambil. Dan memang secara masif saat ini pun hari ini sudah lebih hampir 3.000 PNS yang berlangganan. Ini juga bentuk keberpihakan. Nah, yang lain-lain tentu kita juga sudah susun banyak hal, termasuk di desa-desa wisata. Ini juga bagian dari usaha mikro. Yang jelas kita berusaha bagaimana agar prinsipnya kan pengangguran nih kita upayakan jangan sampai tidak agar bisa terserap semuanya. Iya, jangan sampai terlalu besar. Nah, kalau kita belajar dari kasus beras Kuburaya, bukan kasus ya, kalau kita belajar dari cerita beras Kuburaya, proses branding beras Kuburaya ini kan bisa dibilang berhasil, karena walaupun sempat menurun beberapa tahun, tapi ketika kembali lagi orang masih ingat dengan beras Kuburaya. Apakah cara branding yang sama bisa kita gunakan untuk sektor UMKM lain di Kuburaya? Sama. Saudara, Anda menyaksikan Sapa Kuburaya. Program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV Pontianak, Radio Sonora, dan juga Prokopim Kabupaten Kuburaya. Anda juga bisa bergabung dalam diskusi kami hari ini dengan meninggalkan pertanyaan atau pernyataan Anda di kolom komentar laman Facebook Kompas TV Pontianak. Akan dijawab langsung oleh Bu Nora ataupun langsung oleh Pak Bupati hari ini. Saya izin ke Bu Nora dulu ya Pak. Terkait dengan UMKM di Kabupaten Kuburaya, Bu, yang sudah tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM saat ini ada berapa UMKM dan sektor apa saja yang mendominasi? Ya, baik. Jadi UMKM ini kita pilah ya Bu ya. Pertama ada usaha mikro. Usaha mikro ini mereka yang memiliki omsetnya itu setinggi-tinggi 300 juta per tahun dengan jumlah aset itu 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang kita bina adalah 7.617. Pengertian dibina di sini adalah mereka yang secara rutin melakukan konsultasi ke dinas kami. Sebenarnya yang belum terdaftar itu banyak sekali ya, karena Kuburaya ini sangat luas ya. Nah, jadi mereka ini ada juga yang sudah naik kelas dari mikro menjadi kecil. Kalau yang kecil itu omsetnya sudah sampai dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Tapi namun demikian di desa-desa ini memang lebih banyak pelaku usaha mikronya yang perlu diberdayakan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Sektor apa yang paling banyak, Bu? Pertanian, pangan? Ya, di industri pengolahan ya. Nah, bahkan untuk kontribusi PDRB Kuburaya itu industri pengolahan ini sebesar 37% pada saat sebelum pandemi COVID ya. Dan juga alhamdulillah sektor ini juga dia tetap berkembang ya, walaupun di tahap awal sempat mereka itu ya, tetapi ketika kita tidak melakukan PSBB lagi, tidak ada lockdown, mereka terus bergerak ya. Jadi di berbagai sektor itu. Nah, makanya pemerintah Kabupaten Kuburaya juga ini sebenarnya
kepeduliannya terhadap pengembangan UMKM ini sangat tinggi. Artinya mulai dari regulasi Perda ya, Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro kecil itu sudah ada. Kemudian juga baru-baru ini juga Bapak Bupati mengeluarkan peraturan Bupati nomor 99 tahun 2020 tentang penguatan produk lokal usaha mikro kecil dengan jaminan pasar sistemik. Kalau PDRB-nya sudah berhasil disumbang 37% dari UMKM ini, berarti pembinaannya boleh dikatakan sukses sekali. Ya, alhamdulillah. Artinya begini, masyarakat Kuburaya yang memang berbasiskan pertanian, perikanan, ternakan maupun kebun rakyat ini bergerak juga dalam proses pengolahan supaya punya nilai tambah. Nah, disinilah yang paling banyak terlibat. Kenapa kita memfokuskan juga? Karena kalau hanya hasil mentah kayak pisang, apapun ya, kelapa, kemudian ternak, ikan, dan juga semua tanaman hanya mentah saja yang dijual, otomatis kan nilainya kan jadi kurang bertambah. Nah, penambahan nilai ini karena ada pengolahan menjadi makanan, minuman, konsumsi. Nah, jahe juga untuk segala tanaman-tanaman yang lain. Nah, inilah yang sebetulnya kita paling banyak kita perkuat dengan langkah-langkah yang dilakukan melalui pola-pola untuk memperkuat juga bagaimana produk-produk ini bisa dipasarkan. Dan ketika menambah ini kan yang kita pikirkan ini pengangguran, Mbak. Jadi bagaimana agar kita ini kan bahasa lugasnya pemerintah ini kan kerja bagaimana ngelihat orang tuh bisa kerja pokoknya. Betul. Orang tidak nganggur. Nah, sektor mana ketika yang hanya kita lihat dia hanya menghasilkan mentah, ini sayang, Mbak. Kenapa? Karena ada di situ ruang yang tidak kita isi. Kalau dia ada pengolah, otomatis ini akan menambah pengisian terhadap mata pencarian. Dari pisang tadi, dari kelapa, dari apapun hasil bumi dan ikan dan ternak tadi bisa diolah menjadi makanan minuman yang itu memperkecil pengangguran. Pak Bupati, maaf saya salah. Jadi begini, kalau upaya mengembangkan atau membina UMKM ini salah satu tujuannya adalah menyerap pengangguran, apakah kita punya data ketika misalnya pembinaan UMKM masif dilakukan, jumlah pengangguran menurun dan jumlah pengusaha meningkat? Ya, jumlah usaha meningkat. Artinya meskipun usaha mikro ini tentu tidak semuanya ya terdata tadi karena memang sangat besar sekali. Karena yang mengolah contoh seperti mereka yang sudah membuat packaging kan, sudah membuat branding misalnya, kemudian sudah mengurus izin-izin legalitas dan itu difasilitasi. Selama ini sangat banyak sekali yang sudah difasilitasi Dinas Koperasi oleh Bu Nora ini bersama jajaran, dan semuanya itu termasuk izin PIRT, kemudian halal dan juga hal-hal lain yang pelatihan untuk memperkuat kemasan-kemasan. Nah, di sini juga bagian kita untuk melihat karena apa, kuliner ini kan sangat dibutuhkan. Betul. Dan sangat besar potensi karena di sini tadi saya katakan ini bisa sumbernya ada di Kuburaya. Nah, kenapa tidak dimaksimalkan? Jadi tidak perlu ngambil dari luar. Nah, disinilah cara berpikir kita bagaimana. Nah, sekarang kita memikirkan bagaimana pasar, karena kita harus mikirkan dari hulu sampai hilir nih, Mbak. Saya langsung mendarat to the point ke pasar. Kenapa? Persoalan utama UMKM ini selalu pasar. Baik, yang disinggung Ibu Nora tadi. Apapun yang kita bahas, ya kan? Kalau pasarnya tidak terjamin, nanti dia mati sebelum berkembang. Sebagus apapun kualitasnya, secantik apapun packagingnya, kalau pasarnya tidak ada, tidak bisa. Jadi keluarlah peraturan Bupati tentang penguatan dan pasar sistem ya, itu. meskipun sebelumnya tidak ada peraturan, tapi kita juga membuat semacam langkah-langkah. Artinya meskipun perbubnya baru, tapi dari sebelumnya sebetulnya kita sudah, kalau beras lokal kan memang sudah ada perbubnya juga, sudah lama dari tahun 2009. Kalau yang UMKM ini kita melihat, tapi kita arahkan juga semuanya. Penguatan seperti apa yang ada di dalam perbub ini? Sekarang kita tajamkan dari semua
hal-hal yang produk baik itu kuliner, ya kan, olahan maupun kerajinan. Nah, termasuklah kerajinan-kerajinan yang terkait serat alam, termasuk misalnya untuk kerajinan-kerajinan dari mulai hal-hal yang sifatnya untuk di wisata desa pengembangan, termasuk juga ekonomi kreatif. Nah, ini sangat potensi sekali karena tidak lepas nih kalau wisata desa dengan ekonomi kreatif dan juga produk-produk kreatif. Pemirsa Kompas TV dan pendengar Radio Sonora 96,7 FM Pontianak, Anda masih menyimak Sapa Kuburaya. Program ini merupakan hasil kerjasama dengan Prokopim Kabupaten Kuburaya. Kalau Anda penasaran besek itu yang mana, ini loh anyaman seperti ini, anyaman dari daun yang kemudian bisa digunakan kembali. Ini dia menariknya, pemerintah Kuburaya bikin peraturan bupati khusus agar besek ini menjadi khas dan digunakan dalam setiap kesempatan, menggantikan kotak kertas dan juga styrofoam yang selama ini sering digunakan sebagai tempat makan sekali pakai. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi soal pembinaan UMKM di Kuburaya, saya mau membacakan pertanyaan Pak Bu dari laman Facebook Kompas TV Pontianak. Yang pertama dari Stella, Pak mau nanya produk-produk jadi binaan dinas sejauh ini seperti apa pemasarannya, mengingatkan berdampingan dengan ibu kota provinsi serta wilayah kita berbatasan dengan Malaysia katanya. Ada juga Pak ini dari Sudemande, makin menanjak bupati kita katanya Pak. Ya, makasih. Gimana pemasaran dulu Pak? Jadi inilah kaitannya tadi saya bilang Pak, bahwa problem UMKM nih kita kan sering semua pihak, saya bilang kita tidak hanya bisa bilang berpihak, membela, tapi kalau kita tidak jaminkan pasarnya, nah yang menjamin pasar ini siapa? Harus kita dulu, harus pemerintah dulu melalui birokrasi maupun jaringannya, supaya apa? Ada jaminan yang sifat sistemik yang memang membuat produksi mereka bisa terus diproduksi. Nah, baik itu makanan, minuman maupun kerajinan dan sebagainya. Oleh karena itu kita membuat regulasi peraturan bupati yang tadi nomor 99 ini, ya ini sifatnya itu untuk seluruh produk UMKM Bu ya, supaya produksinya bisa diperkuat, kualitasnya juga, kuantitas juga, pasarnya juga. Nah, contohnya seperti makan minuman. Cemilan aja PNS di Kuburaya ini nanti 2021 harus belinya di cemilan-cemilan yang di sini. Waduh. Ya kan? Contoh kayak keripik apa, karena semua ada. Tidak boleh jajan di luar. Ya sekarang saya bilang sama PNS-nya gini, kalian tahu pisangnya dari tempat kita, apanya, semua sumbernya. Nah ini bagus-bagus semua diproduksi ya, semua keripik-keripiknya semua kan. Sampai apa semuanya sudah ada, kopi sudah ada juga produknya. Jadi tentu tidak ada salahnya kita sebagai PNS kan kita mengabdi di Kuburaya. Nah kalau kita membeli ini kan kita membantu masyarakat kita yang di berbagai kampung yang memproduksi, ibu-ibu maupun anak muda, generasi muda kita jadi tidak menganggur. Mungkin hanya cemilan, hanya keripik, tapi ini menggerakkan ekonomi di desa ya. Tidak bisa dianggap sepele karena jumlahnya kan banyak Pak. Bayangkan saja, itu baru dia sendiri, belum sama keluarganya, belum dia bawa oleh-oleh pulang ke rumah untuk anak-anak atau untuk tetangga atau acara di rumah dan sebagainya kan. Baik. Nah termasuk oleh-oleh. Nah makanya kita jadikan galeri ini waktu dibuat kemarin jadilah pusat oleh-oleh juga. Nah, kenapa? Karena kita kan dekat bandara, jadi kalau mau berangkat PNS juga kan kadang berangkat. Nah, walaupun di masa pandemi ini agak kurang, tapi mungkin keluarga-keluarganya ya banyak produk-produk yang bisa dijadikan oleh-oleh. Ada diskon PNS nggak Pak? Aneh. Kalau ini sebetulnya harganya juga sebetulnya tidak betul-betul tidak ini karena di sini juga tidak mengambil, pemerintah tidak mengambil keuntungan apapun, hanya untuk supaya membantu produk mereka bisa dipasarkan. Makanya kita juga termasuk BC ini. Kayak BC ini kita harganya, Bu Nora lebih tahu tuh harganya kira-kira ada 3 ribuan, ada 4 ribuan. Bu Nora sudah pegang 3 jenis ukuran di sana. Semuanya istimewa berarti ini Bu. Kisaran harga berapa sih Bu? Kalau yang kecil ini untuk snack kue ini Rp3.000. Sedangkan yang ini
ukuran kotak nasi sedang. Ya. Nah, yang ini harganya 3.500, maaf 4.000. Ya. Sedangkan yang kotak nasi besar ini 4.500. Ya. Jadi kalau ada rapat dinas kantor ya badan harus pakai ini. Berarti ini Karena sudah diterapkan bisa. dari sekarang? Ya, Sudah. ini sudah beberapa bulan ini kita acara-acara sering melakukan ini. Nanti tentunya agar diikuti juga oleh pihak-pihak lain seperti restoran ya. Iya. Karena ini kan bisa dipakai lagi tempat ini ya. Jadi catering yang langganan dinas ini udah mesan-mesan ini sekarang. Karena otomatis kan catering rumah makan, nah termasuk mungkin ini kan masyarakat ini kan akhirnya kalau kita biasakan, nanti mungkin banyak yang saya dengar kepada ibu-ibu, oh kalau kayak gini mending acara di rumah juga pakai ini. Jadi saya bilang kepada siapapun bikin acara, kalau kita pakai ini, kita bantu masyarakat kita sendiri. Sehingga masyarakat menolong masyarakat juga. Saya Solidaritas salut loh sosial ini, ya, terbangun betul. kan. Nah kalau bikin yang styrofoam selain lingkungan, tapi juga duitnya tidak lari ke masyarakat, karena pabriknya juga tidak ada di sini saya bilang. Jadi ya bukan kan cuma kita berpikir bagaimana ada daya beli dan ini menambah penghasilan. Memang nampaknya harganya sih, tapi lumayan. Artinya kalau dia anak beranak satu malam bisa menyelesaikan 15, 20 kan lumayan tambahan penghasilan. Tapi kalau ini sudah diterapkan dalam peraturan bupati yang mulai dijalankan tahun depan, artinya akan ada permintaan yang besar sekali Cukup loh besar. Desek ini. Dan Mampukah masyarakat kita memenuhi permintaan yang saya yakin ini bisa sampai belasan ribu mungkin dalam Yakin satu Mbak bulan? mampu, karena serat alamnya nih ada. Hampir di semua desa nih ada. Daun nipah yang biasa orang bawa, yang biasa untuk banyak keperluan termasuk tikar. Daun pandan bisa dibudidayakan, bahkan banyak dibiarkan. Daun seke dan macam-macam itu Bu ya. Nah ini semua kan bahan-bahan yang ada. Makanya saya bilang anugerah ini sudah ada. Tinggal bagaimana mereka melakukan konsolidasi, mengambil ini, diolah, kemudian dikeringkan, dijadikan ini ya, dilembutkan, kemudian bisa dilakukan dengan cara ya tentu ada yang mengorganisir misalnya. Makanya kemarin ada kampung bakul yang diresmikan kayak mana di Sungai Belida. Kemudian beberapa desa latihan-latihan juga ingin, karena apa? Mereka melihat banyak yang pihaknya sudah mulai bertanya ke sana sini, Mbak. Baik. Ini kan mungkin sudah banyak yang nanya siapa Udah yang bisa mulai bikin. survei nih, Akhirnya masyarakat semangat mau bikin karena ada pasar. Nah, itu tadi kembali lagi kalau sudah banyak orang nyari, masyarakat itu dengan sendirinya kan bersemangat. Nah, kita ke pertanyaan lagi yang masuk ke kolom komentar laman Facebook. Saya rasa ini dijawab oleh Ibu Nora saja ya, Pak ya. Ini terkait dengan dari Tia Rahimah, kendala UMKM di Kuburaya apa saja ya Pak, katanya? Ya. Kendala yang pertama, mereka pengetahuannya masih terbatas ya, khususnya untuk pengembangan kerajinan itu di finishing dia masih harus kita bimbing ya. Misalkan dalam membuat anyaman ini ya, anyaman ini Anda masih menyimak Sapa Kuburaya, saudara. Kita masih bercerita soal bagaimana pembinaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuburaya pada UMKM di Kuburaya. Nah, yang menarik ternyata walaupun di tengah pandemi yang katanya banyak memukul UMKM di seluruh Indonesia, tidak hanya di Kalimantan Barat saja, tapi di Kabupaten Kuburaya ini pertumbuhan UMKM bisa dikatakan positif karena serapan kredit untuk UMKM juga meningkat. Benar ya Bu Nora? ya benar sekali. Jadi ada banyak kredit ya, seperti kredit usaha rakyat ya yang disalurkan oleh BNI, Bank Mandiri ya, Bank Kalbar kan, tercatat sebanyak 70 miliar itu terserap pada tahun ini. Ini UMKM itu sangat semangat sekali. Kemudian ada juga kredit ultramikro yang disalurkan oleh PT Pegadaian. Nah itu sekitar 1,3 miliar. Kemudian kerjasama kita dengan pemerintah pusat, bantuan pelaku usaha mikro untuk masing-masing UMKM sebanyak Rp2.400.000 per orang.
itu bisa diserap oleh Kabupaten Kuburaya sebanyak 6.083 pelaku usaha mikro atau setara 14.599.200.000 rupiah. Sehingga ini ada dana inflow ya, aliran dana masuk yang semakin menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan oleh UMKM ini. Ketika di masa pandemi saja ada sinyal-sinyal positif di UMKM, Pak Muda, berarti tahun depan kita berharap pandemi sudah berakhir, berarti ada potensi peningkatan yang bisa kita nantikan. Ya, karena dari sisi pertumbuhan ekonomi pun di Kuburaya semester kedua kemarin hasil BPS sensus itu Kuburaya alhamdulillah pertumbuhannya masih plus, jadi tidak minus. Nah ini yang membuat kita optimis dan membuktikan bahwa penguatan UMKM itu sangat-sangat kuat, kokoh untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya yang lebih merata gitu. Daya belinya jadi bisa lebih kuat, di mana buktinya juga target seperti PBB dan sebagainya, masyarakat ternyata tetap patuh membayar. Artinya pajak-pajak juga yang kita targetkan itu bisa tercapai, baik pajak terkait dengan pajak lain-lainnya maupun pajak PBB. Nah ini menarik nih, Nah, soalnya jadi banyak ini daerah yang PBB-nya tidak bisa maksimal tahun ini, tapi Kuburaya masih maksimal, optimal. Bisa teraih, dan ini pertumbuhan ekonomi kita 1,16% ya Bu ya, artinya plus kita, ya, tidak sementara minus. banyak yang minus Ya, kan? jadi ini hasil BPS ya, bukan hasil kita. Nah, tentu di sini juga selain, jadi linear tadi dengan apa yang disampaikan Bu Nora bahwa makin besar makin bergairah dan makin masif pertumbuhan UMKM di Kuburaya ini karena apa, Mbak? Pertama, program-program pemberdayaan perempuannya juga masif. Kedua, penguatan dari generasi mudanya yang di kampung-kampung dengan penguatan dana desa yang dikelola dengan cara yang lebih transparan, non tunai dan sebagainya, itu pengaruhnya besar. Pergerakan-pergerakan daripada kreativitas anak muda ini juga cukup maksimal. Nah, selain itu juga tadi jaminan pasar sistemik. Karena apa? Rakyat ini gini, Mbak, kalau dia punya trust, oh kita kan sering gini, dari dulu mungkin sering ada pelatihan, ada bikin gini, ada bikin itu. Tapi nanti kalau kita cuma nyuruh saja, kita bilang, oh suruh bikin produk ini, tapi kalau kita tidak menjamin pasarnya nanti, tentu akhirnya dia layu lagi. Mau dijual kemana? Hilang, kan? Ya. Nah, tapi kalau dia udah yakin dengan cara kita dari mulai beras lokal sampai ke yang lain-lain, nah disinilah muncul rasa trust dan keyakinan, sehingga ada antusias yang luar biasa dan pergerakan-pergerakan pengolahan rumah tangga ini semakin meningkat jumlahnya. Baik. Berarti bisa saya simpulkan ini adalah rahasia kenapa Kuburaya menanjak pertumbuhan ekonominya ketika yang lain banyak yang menurun karena pandemi. Jadi pasar itu memang penting jaminannya. Baik. Masyarakat itu sebetulnya hal-hal yang bisa mereka lakukan cukup kreatif apabila kita bisa menjamin pasarnya itu. Sehingga termasuk pasar, tentu pasar online juga, Bu ya. Ini juga sudah banyak yang sudah bisa mengakses. Ya kita ajarin lah, kita latih bagaimana ibu-ibu di kampung itu juga belajar cara menggunakan Google. Makanya kemarin. Jadi belanja di Kuburaya UMKM-nya sudah bisa pakai kris sekarang. Tinggal scan barcode saja. Ya, makanya kemarin Bank Indonesia, Bu ya, Ya, itu memberikan kepada Kabupaten Kuburaya 1.000 kris untuk UMKM di Kuburaya. Nah, ini tentu kepercayaan yang luar biasa karena mungkin melihat pertumbuhan ekonomi Kuburaya yang positif dan memang berdasarkan hasil dari pengendalian inflasi yang dilakukan oleh BI itu melihat kita cukup produktif ya di masa pandemi ini, dan makanya kita sekarang, kita juga sekarang mengembangkan ini melihat bahwa wisata-wisata desa ini juga sasaran kita, di mana nanti pengembangan ini kita harapkan kerjasama dengan pihak-pihak hotel, dengan pihak penyelenggara wisata dan sebagainya, termasuk juga masyarakat kita ini kan berada di daerah ada bandara. Betul. Kemudian daerah kita juga dekat kota. Nah, pangsa pasar kota ini sudah pangsa pasar yang jaminan pasar juga sistemik. Nah, contoh kayak Bakulanya Manila.
Sekarang nanti kalau di kota kebiasaan masyarakat akhirnya juga kantor atau apa senang pakai ini, lalu cari di mana? Kan di Kuburaya yang paling banyak nanti sentra-sentranya saya bilang. Jadi nanti ke Kuburaya tidak cuma cari lamsat sama durian atau cari beras lokal, tapi ada juga komoditas lain yang bisa jadi unggulan. Kita jeda dulu sejenak, masih ada satu segmen lagi untuk menjawab masih ada pertanyaan di kolom komentar laman Facebook, dan juga nanti ada beberapa isu juga terkait dengan pembinaan UMKM di Kabupaten Kuburaya. Seperti apa metode yang dilakukan, diantaranya bagaimana menjaga kualitas termasuk membantu mengurus perizinan bagi UMKM di Kuburaya. Sesaat lagi. Anda masih menyimak Sapa Kuburaya, pemirsa Kompas TV dan juga pendengar Radio Sonora Pontianak. Karena ini segmen terakhir, masih ada pertanyaan tadi yang belum dibacakan. Memang sih agak berbeda, tapi saya rasa ini ada kaitannya juga. Karena katanya untuk lintasan penjualan sayur yang ditanyakan, Pak. Ada Iwan di Punggur, untuk infrastruktur belum memadai untuk lintasan penjualan sayur di desa kami, Punggur. Tolong jalan kami dari Parit Sahrim, Pak, bersamaan lewatan truk-truk pengangkut kelapa sawit, katanya. Oh iya. Ya, ini tentu juga berpengaruh. Maka semua sektor pasti dibangun, apalagi infrastruktur. Ini kan menyangkut hal yang orang bisa bergerak ya. Nah, apalagi komoditi dari sayur sampai ke semuanya ini dari kampung-kampung, termasuk juga yang semua sirkulasi barang jasa. Nah, ini tentu yang terkait infrastruktur kita juga lakukan, termasuk bertahap, cuma tidak bisa sekaligus Mbak Dea, karena tidak bisa disulap. Jadi sabar-sabar dulu gitu ya Pak? Kalau saya pun maunya disulap besok semua jadi, tapi karena anggaran terbatas dan wilayah kita luas, Kuburaya dengan 118 desa, tambah 5 lagi kemarin, nah tentu dengan wilayah yang hampir 700.000 hektar ini, ya tentu tidak mudah, dan yang penting berkeadilan tapi bisa kita maksimalkan, dan setiap tahun yang penting bisa diperbaiki. Kayak seperti jalur tadi itu sudah 2 tahun ini, dan tahun berikutnya juga nanti tahun ini juga 2021 sudah ada juga kegiatan yang mudah-mudahan akan semuanya akan bisa tercover. Yang penting saya titip pesan supaya kualitas jalannya harus diperhatikan ya Pak, jangan sampai tentu prosesnya belum selesai sudah bolong duluan. Mudah-mudahan kita selalu berusaha, dan itu tentu juga ini ada hubungannya memang dengan UMKM, apalagi terkait dengan pendataan kita. Kita sekarang kan sedang mendata nih UMKM nih, saya bilang Bu Nora, apalagi ke depan kita sudah menggunakan sistem informasi data berbasis geospasial, sehingga semua UMKM yang sudah didata ini, contoh yang seperti 6.000 lebih yang dapat bantuan pusat nih, ya, yang dari kementerian, dan juga yang kita bina langsung, ini secara by name, by address, koordinatnya sudah diambil semua, sehingga nanti akan kelihatan di situ infografisnya juga, dia jualan gerobak atau di mana, perkembangannya bisa kita navigasi nanti. Misalnya tadinya dari gerobak dia sudah punya kios. Jadi ketika ada bantuan pun tepat sasaran. Tepat, dan langsung by name, by address juga valid, supaya ini apapun program dari pusat, termasuk mungkin dari kerjasama dengan kemitraan, misalnya dengan kampus, dengan swasta, CSR, itu sudah bisa langsung mengarah dan tidak ribet lagi, dan bisa dipertanggungjawabkan, karena langsung sasarannya pun sudah benar-benar tervalidasi dengan baik. Jadi tidak ada lagi lah sasaran-sasaran fiktif itu ya Pak? Itu artinya gini, ya kita berusaha membangun integritas yang baik. Dengan cara ini semuanya akan lebih berintegritas data kita, dan perizinan legalitas juga Bu, Mbak. Saya bilang Bu Nora, kita sebenarnya kalau sudah terdata semua karena KTP KK-nya semua terdata, ya sudah, nanti mereka pun tidak perlu ngajukan permohonan lagi, langsung kita kasih aja. Misalnya namanya Dea, dia di kampung Teluk Pakedai, kerjanya bikin kue misalnya, udah ada datanya, ngapain, kasih aja langsung. Ya tidak perlu dia mengurus lagi. Nah itu rencana kita yang itu baru definisi perizinan dipermudah ya Pak? Langsung otomatis kita wajib. Jadi kita jadikan paradigmanya bahwa kita wajib memberikan dia legalitas. Bukan dia yang harus mengemis sama kita yang harus berikan peluang.
Ya, karena Nah. untuk Kabupaten Kuburaya juga kalau sudah punya legalitas kan pajaknya nanti bisa ditarik kalau Benar. usahanya semakin berkembang. Betul. Saya ke Ibu Nora, bagaimana menjaga kualitas? Ini kan tentu masih menjadi PR ya Bu, termasuk tadi kalau misalnya produk-produk makanan dan lain-lain pasti PERT dan sebagainya harus tetap diurus agar ada standar yang baik. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sejauh ini seperti apa? Jadi setiap produk itu untuk menjamin kualitasnya itu harus ada legalitas. Kalau dia makanan minuman ya tentunya bisa mulai dari PIRT ya. Jadi itu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Kemudian label halalnya kita bekerja sama dengan DEPAK dan MUI ya. Tidak hanya memberikan penyuluhan tetapi juga pemerintah memberikan subsidi untuk mengeluarkan sertifikasi halalnya. Yeah. Kemudian kemasan produk itu juga selain diberikan pelatihan juga disubsidi kemasannya. Nah, jadi di Kuburaya ini untuk perizinan ya sudah sangat dipermudah ya dengan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui online single submission. Iya. Untuk IUMK itu semua kecamatan sudah bisa melayani. Betul. Di Dinas Koperasi, Mikro Perdagangan dan Perindustrian juga bisa melayani. Langsung. Di Dinas Penanaman Modal dan PPSP juga bisa. Jadi masyarakat, terutama UMKM ini bebas memilih. Dia mau mengurus Kecamatan. izinnya di mana. Nah, untuk legalitas-legalitas khusus yang memang memerlukan izin khusus, misalkan barang yang beredar ini harus ada izin MD, itu Ya. kita bekerja sama dengan Balai POM. Ya. Nah, ini juga sangat penting agar masyarakat terjamin mendapatkan produk yang berkualitas, bebas dari bahan berbahaya. Jadi setiap UMKM yang mengolah makanan dan minuman, dia harus mengikuti penyuluhan bahan pangan berbahaya. Untuk kerajinan misalkan harus ada hak patennya, hak cipta. Jadi Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada UMKM di daerah ya untuk segera mengurus hak ciptanya ini. Nah, jadi pelatihan hak kekayaan intelektual itu juga kita berikan kepada UMKM. Dari semua aspek ya Bu, berarti Yeah. luar biasa. Tadi jumlahnya hampir 7.000 UMKM, belum termasuk yang tidak terdata, pasti kerja berat sekali, tapi Benar. mudah-mudahan tetap tangguh, tetap kuat, karena ada potensi yang besar sekali. Kalau di masa sulit saja bisa 37% menyumbang PDRB, saya yakin tahun-tahun berikutnya bisa lebih tinggi lagi. Ya, betul. Dalam keadaan normal lebih baik. Kita lagi. masih punya sekitar 90 detik terakhir. Ya. Pak Bupati, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Mungkin ada pelaku UMKM Kabupaten Kuburaya juga yang langsung menyaksikan acara ini. Ya, Silakan Pak. Jadi kepada semuanya, terutama pelaku UMKM yang sudah berjalan maupun mungkin anak-anak muda atau ibu-ibu di kampung yang ingin melakukan, saya kira ini sudah merupakan peluang saat inilah kita jauh lebih harus memaksimalkan, dan kita pemerintah Kuburaya akan mengawal dalam arti keberpihakan pemerintah Kuburaya itu nyata dengan cara kita akan berupaya pasarnya bisa kita jamin sehingga kita perkuat semua sistem ini, pendataannya, dan juga upaya kita untuk membuat bagaimana mereka bisa terakses dengan permodalan juga. Nah, seperti yang tadi dijelaskan. Yang pasti bicara UMKM ini juga bicara bagaimana membangun karakter masyarakat, karakter generasi muda kita supaya bermental dan berkarakter tangguh, entrepreneurship lah, artinya wirausaha. Karena kita ini sekarang, hidup di era sekarang, tidak bisa lagi berharap bekerja model gaji semuanya, tidak bisa. Semuanya harus juga punya mental yang dia bisa menolong diri sendiri, menggaji, kemudian justru membuka peluang usaha mandiri. Nah, disinilah karakter yang kita tanamkan. Jadi kita melihat akarnya itu sebetulnya ini sangat-sangat baik untuk justru masa depan. Jadi yakin saja bahwa dengan kondisi sumber daya alam yang ada, kemudian geografis dan juga potensi pasar dari penduduk maupun dari produk yang ada ini kami tentu sebagaimana strategi kepong bakul yang kita lakukan dari seluruh OPD. Nah, bersama-sama kita akan terus
memperkuat ini, menajamkan ini, sehingga kita harapkan pengangguran betul-betul semakin bisa ditekan, dan kemiskinan pun tentu juga otomatis ya bisa meningkatkan kita upaya penguatan ekonomi setiap rumah tangga yang ada di Kuburaya. Pokoknya dengan slogan berlari lebih kencang, berproses lebih cepat, bertindak lebih nyata. Dan tentu salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Iya, salam menanjaknya senyumnya lebar. Iya sih. Biar menanjak saya juga terus. kalau jadi kepala daerah yang pertumbuhan ekonominya positif sementara yang lain negatif di tengah pandemi, saya juga selebar itu senyumnya pasti. Walaupun ditutup masker, tahu saya senyumnya lebar. Pak Muda Mahendrawan, Bu Norasari, terima kasih banyak atas apa yang dibagikan hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang hari ini kita bahas membawa manfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kuburaya khususnya. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan acara ini baik di Kompas TV Pontianak maupun untuk Anda yang mendengarkan di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Saya Dia Citra Rahmatika pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.